Salam, Om Swastiastu, salam kebajikan. Saudara sebangsa dan setanah air Indonesia. Halo saudara-saudara sebangsa, pada video kali ini kami akan memberikan informasi mengenai drama kemenangan Marc Marquez di sirkuit Sachsenring, Jerman 2021. Kami akan membacakan sedikit berita mengenai drama tersebut dan kami akan suguhkan cuplikan-cuplikan video bagaimana Marquez finish nomor 1 dan drama yang mengharukan dari Marc Marquez sampai sujud syukur, menangis, dan bagaimana sambutan tim Repsol Honda yang mengharukan. Mari kita ikuti berita pertama dengan judul Marquez menang MotoGP Jerman, sujud hingga menangis. Ini adalah foto bagaimana Marquez sampai melakukan sujud kepada penggemarnya di Jerman karena dia sudah menang selama 11 tahun berturut-turut. Luar biasa ini, saudara. Jakarta, CNN Indonesia. Marc Marquez tampak emosional merayakan kemenangan di MotoGP Jerman, mulai dari bersujud hingga menangis. Ketika Marquez memastikan jadi pembalap pertama yang melintasi garis finish, ia sempat menunduk meluapkan rasa haru dan kegembiraan. Setelah itu, Marquez berhenti dan turun dari motor. Marquez kemudian bersujud diiringi kerumunan marshal. Marshal ini adalah tim yang merupakan tim yang menolong kalau ada pembalap-pembalap atau mereka-mereka yang melakukan kecelakaan ya. Jadi mereka adalah tim yang di pinggir lapangan. Setelah itu Marquez kembali menunggangi motor Honda RC 213V miliknya untuk menuju Park Frame. Park Frame itu adalah tempat ini pemenang-pemenang daripada balap saat itu. Marquez kemudian mendapat ucapan selamat dari Miguel Oliveira yang jadi runner-up dan Fabio Quartararo yang finish di posisi 3. Marquez lalu mendapat sambutan hangat dari para kru tim Repsol Honda. Ia tak henti-henti mendapat pelukan selamat dari banyak orang. Jadi memang saat kemenangan Marquez kali ini merupakan suatu drama penantian yang sudah ada 581 hari Marquez tidak naik di panggung karena kemenangan terakhir dia ada di Valencia. Mari kita ikuti video daripada Marquez ya, ini. Ini adalah start awal pertama ya. Yang di depan itu adalah Alex Espargaro diambil di tikungan. Nah, ini diambil di tikungan. Marquez mulai memimpin pada lap masih di dalam lap pertama. Karena ini adalah 30 lap ya. Pertandingan ini menghabiskan waktu 30 lap. Ini adalah sambutan yang terakhir ya. Dia finish nomor 1. Dia melakukan sujud syukur di depan penggemarnya. Itu adalah yang pakai masker adalah bapaknya. I think I don't realize where I am. I mean, of course, this helps a lot because from a very deep situation, it's impossible come back alone. Luar biasa ya. Ini kita ikuti video berikutnya ya.
Manajernya itu yang di belakang itu adalah Alex Espargaro tadi ya. Berikutnya mari kita ikuti video lagi ya. Jadi ini adalah babak terakhir tadi ya, biasa. Ini adalah bapaknya. Jadi pertama adalah Marquez, yang kedua adalah Miguel Oliveira, calon dokter gigi, dan yang ketiga adalah Fabio Quartararo, yang sekarang memimpin klasemen. Luar biasa Marquez. Dan ini adalah merupakan drama ya. Ini berita dari Fabio Quartararo ya. Karena Fabio Quartararo ini tahun 2021 dia dicalonkan menjadi juara dunia. Kalau tahun kemarin adalah Joan Mir, sekarang yang difavoritkan adalah Fabio Quartararo karena sekarang itu dia menduduki klasemen pertama dari sekumpulan dari seri pertama yang diadakan seri pertama hingga seri ke-8 ini. Sedangkan Marquez klasemen dari dia langsung melonjak 8 tingkat ya, dari klasemen nomor 18. Begitu dia menang di Jerman ini, dia langsung meningkat masuk ke nomor 10. Jadi masih jauh. Jadi Fabio Quartararo pun juga memuji bagaimana Marquez luar biasa di sirkuit Jerman ini, karena begitu penting ya sirkuit Jerman ini buat Marc Marquez. Karena selama 10 tahun kemarin, dari tahun 2010 hingga 2019 itu Marquez adalah juaranya terus. Dari Motor3 1 tahun pada 2010, terus 2011, 2012 dia menang di Jerman di waktu dia sudah meningkat Motor2. Dan kemudian pada 2013 sampai 2019 maaf. Dia sudah masuk ke kelas MotoGP, kelas paling elit, dan dia menjadi juara di Sachsenring ini selama 7 kali, dan yang tahun 2021 ini adalah yang ke-8 kalinya. Hanya ada satu pembalap yang pernah menjuarai sampai 9 kali, itu Gian Como ya, itu 9 kali. Tapi kalau Marquez ini karena dia di kelas utama atau di kelas MotoGP ini baru 8 kali. Jadi 1 kali lagi dia menyamai legenda Gian Como, itu pembalap legendaris. Tapi kalau dihitung setiap tahun dia sudah lewat dari pembalap legendaris itu, karena dia sudah 10 tahun, cuman waktu itu dia masih mengendarai motor 125 cc. Dan 2011-2012 dia mengendarai motor 250 cc. Tapi begitu dia mengendarai 1000 cc, itu dilakukan pada 2013 sampai 2019 dan 2021. Karena pada 2020 ditiadakan karena pandemi COVID-19. Mari kita baca apa sih komentar daripada Fabio Quartararo mengenai Marc Marquez. Pembalap Monster Energy Yamaha Fabio Quartararo angkat topi untuk rider Repsol Honda Marc Marquez yang akhirnya kembali merebut kemenangan di MotoGP Sachsenring, Jerman, Minggu 20 Juni 2021. Usai bergelut dengan cedera patah tulang humerus kanan berkepanjangan. Marquez memang absen semusim pada 2020 akibat patah lengan usai terjatuh di seri Jerez, Spanyol. Ia pun kembali balapan tahun ini sejak seri Portimao meski belum pulih ya.
dan mengalami komplikasi pada bahu kanannya. Ia bahkan sempat gagal finish berurutan di Le Mans, Mugello, dan Catalunya. Marquez yakin ia tak akan menemukan kendala fisik serius di Sachsenring yang merupakan trek favoritnya dan punya 10 tikungan kiri, namun ia kesulitan sepanjang pekan balap. Meski begitu, ia bisa membalik keadaan dalam balapan, memimpin sejak lap pertama dan melenggang sampai di finish. Jadi dia sudah tahu keadaan sirkuit ini karena dia sudah 10 kali menang di sini. Bahwa sirkuit Sachsenring itu belokan kirinya, tikungan kirinya itu ada 10 dan tikungan kanannya itu ada 3. Dan dia itu paling kesulitan kalau dia berbelok banyak di tikungan kanan karena lengan kanan dan bahu kanannya itu belum pulih 100%. Di waktu balapan ini saya perkirakan atau diperkirakan oleh dokter-dokter pun juga mungkin masih sekitar 90-95%. Tapi karena keadaan tikungan ada 10 kali yang belok ke kiri, Marquez rupanya agak sedikit memaksakan karena disinilah dia punya arti khusus karena dia mau membuat legenda atau menjadikan dirinya menjadi legenda untuk menyamai legenda sebelumnya, yaitu tapi bukan di sirkuit ini, di sirkuit yang lain itu Gian Tomo itu ya. Jadi dia berambisi sekali dan dia tidak mau dikudeta oleh pembalap lain di sirkuit Jerman ini. Ini berasal dari planet lain, luar biasa ini. Marquez awalnya hanya membidik podium. Memang dari awal perkiraan saya atau perkiraan banyak orang itu cukup podium lah. Podium itu kalau podium itu berarti juara 2 atau juara 3. Tapi karena ada kesempatan dia akhirnya bisa mengambil dan dia menjadi juara 1. Namun setelah melihat kondisi treknya ideal bagi kondisi fisiknya, ia pun ngotot untuk menang. Hujan gerimis yang turun pada lap-lap awal juga tidak memengaruhi mentalnya. Dan ia bahkan yakin balapan kali ini memang jadi balapannya. Quartararo pun mengakui salut menjadi saksi peristiwa spesial ini. Mark benar-benar berasal dari planet lain. Makanya kan dia mendapat julukan adalah Baby Alien. Jadi Mark benar-benar berasal dari planet lain. Bagi saya saat ini Mark adalah salah satu pembalap terbaik dalam sejarah. Ketika Anda absen semusim akibat cedera yang parah, apalagi melewati banyak operasi, kan Marquez ini operasi berkali-kali. Wah, apa yang ia raih hari ini sungguh menakjubkan, ujar El Diablo kepada MotoGP.com usai finish ketiga. Diablo adalah sebutan daripada Fabio Quartararo. Sejak lap ke-13, Marquez dan Miguel Oliveira bergantian mencatatkan waktu tercepat. Dan Marquez harus susah payah mempertahankan margin. Konsentrasinya sempat pecah mengingat masa-masa kelamnya. Namun akhirnya ia bisa finish dengan keunggulan 1,6 detik usai Oliveira kesulitan mempertahankan usia ban demi mengejar Marquez ya. Seperti yang sudah dikatakan banyak orang di televisi, saya ucapkan banyak-banyak selamat untuk Mark. Saya angkat topi untuknya karena ia menjalani balapan yang sangat menakjubkan. Ia berada di depan sepanjang balapan. Dikejar oleh Miguel, namun ia tidak punya beban dan menang. Jadi selamat untuknya. Luar biasa ya, di sini Marquez ini betul-betul di Jerman ini dia menunjukkan kelasnya. Dan saya mengharapkan ini adalah merupakan suatu tambahan spirit supaya minggu depan, ini hari Minggu dia membalap di Belanda ya. Tapi di Belanda ini banyak tikungan kanannya. Semoga di dalam waktu beberapa hari ini dia punya kondisi tubuh
sudah cukup membaik sehingga dia bisa bertahan seandainya dia selalu menikung dengan sebelah kanan, karena di Belanda tikungan banyak sebelah kanan. Mari kita ulang sekali lagi ya. Bagaimana Marc Marquez bisa menjadi juara ya. Iya, dia mengambil dari Alex Espargaro. Ini Alex Espargaro masih di depan ini. Diambil di tikungan sama Marquez. Udah dia memimpin dari sini langsung sampai finish, luar biasa Marquez. Dia melakukan sujud syukur sama seperti atlet Indonesia. Begitu dia menang, entah itu di bulu tangkis atau di mana, dia melakukan sujud syukur karena Jerman ini adalah merupakan sirkuit idola daripada Marquez. I don't realize where I am. I mean, of course, this helps a lot because from a very deep situation, it's impossible come back alone. Luar biasa. Saudara sebangsa dan setanah air Indonesia, demikian sedikit ulasan dari saya. Bagaimana Marquez menjadi bincangan sosial media di seluruh dunia. Karena sudah ditunggu-tunggu oleh para penggemar yang ada di seluruh dunia. Marquez saat ini masih menjadi idola atau favorit dari anak-anak muda di seluruh dunia. Terima kasih saudara sebangsa sudah menyaksikan video saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya channel Hendro Virleso. Sampai ketemu kembali pada MotoGP yang berikutnya. Saya akan mengulas terus karena MotoGP ini merupakan favorit saya. Jadi saya sangat mengemari dunia MotoGP ini. Terima kasih, sampai ketemu kembali.